Pembahasan tentang mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, atau lebih dikenal sebagai kirim doa atau kirim pahala, adalah salah satu isu yang banyak dibahas dalam ilmu fikih Islam. Ada beberapa pendapat yang muncul dari para ulama, baik yang membolehkannya maupun yang menolaknya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas secara detail berbagai pandangan tentang hal ini. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan pembahasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum kirim pahala bacaan Al-Quran. Namun sebelum kita membahas tentang hukum kirim bacaan Al-Quran, ada sebaiknya kita mengetahui tentang definisi kirim pahala. Kirim pahala bacaan Al-Quran berarti seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan niat agar pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Sebagian besar umat Islam melakukan ini sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada kerabat atau teman yang telah meninggal dunia, dengan harapan bahwa pahala amal tersebut dapat membantu meringankan beban mereka di alam kubur atau menambah pahala di akhirat. Secara umum dalam Islam, setiap amal seseorang akan dihisab berdasarkan apa yang dilakukannya selama ia hidup. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Quran Surah An-Najm ayat 39. Ayat ini sering sekali dijadikan dalil oleh kalangan ulama yang menolak praktik kirim pahala ini, karena menunjukkan bahwa setiap orang hanya akan mendapatkan pahala dari amal perbuatannya, yaitu sendiri. Namun ada pula dalil lain yang mendukung pengiriman pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Salah satunya ialah dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk amalan yang pahalanya tetap mengalir kepada seseorang meskipun ia telah meninggal dunia. Salah satunya adalah doa dari anak yang saleh. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama memperluas maknanya bahwa doa dan kiriman pahala dari orang lain juga bisa sampai kepada si mayit, bukan hanya dari anak kandungnya saja. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, ada 2 pandangan utama di kalangan ulama mengenai hukum mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, pendapat yang membolehkannya. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian Maliki berpendapat bahwa pahala dari bacaan Al-Quran bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia jika diniatkan. Berikut adalah argumen dari kelompok yang memperbolehkannya. Yang pertama, kias dengan sedekah dan doa. Ulama yang membolehkan kirim pahala berargumen bahwa jika sedekah dan doa dapat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka demikian pula dengan bacaan Al-Quran. Menurut mereka, amalan-amalan baik lainnya juga bisa sampai pahalanya kepada si mayit. Yang kedua, tradisi para salam. Dikatakan bahwa beberapa sahabat Nabi juga melakukan hal ini. Sebagai contoh, dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau sering membaca Al-Quran dan mengirimkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, ijtihad ulama. Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal membolehkan kirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Beliau berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Berkuasa untuk menyampaikan pahala kepada siapa saja yang dikehendakinya.
Yang kedua, pendapat ulama yang melarang. Di sisi lain, ada ulama dari mazhab Maliki, sebagian ulama Hanafi, dan ulama Salafi yang berpendapat bahwa kirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia tidak sah atau tidak sampai. Di sini akan kita bawakan argumen dari ulama yang melarang permasalahan ini. Yang pertama, dalil tentang amal individu. Mereka merujuk pada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa setiap orang hanya memperoleh apa yang telah ia usahakan. Quran Surah An-Najm ayat 39. Berdasarkan ayat ini, pahala dari ibadah seseorang tidak bisa dipindahkan atau diberikan kepada orang lain. Yang kedua, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ulama yang melarang kirim pahala berargumen bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan atau mencontohkan untuk mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Jika hal itu adalah sesuatu yang baik, tentu Rasulullah akan mencontohkannya kepada umatnya. Yang ketiga, kekhawatiran terjatuh kepada bid'ah. Adanya kekhawatiran bahwa praktek mengirim pahala bacaan Al-Quran bisa mengarah kepada perbuatan bid'ah, yaitu hal yang diada-adakan dalam agama. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa sebaiknya umat Islam berpegang teguh pada ibadah yang telah jelas tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menarik di sini teman-teman sekalian, kirim pahala bacaan Al-Quran dan tahlilan seringkali dipraktikkan di negara-negara Muslim dengan cara yang berbeda-beda. Di sini akan kita bawakan beberapa contoh praktik kirim pahala di berbagai negara. Yang pertama, Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia dan Malaysia, tahlilan dan doa bersama untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah tradisi yang sangat umum. Keluarga yang berduka sering sekali mengundang tetangga dan kerabat untuk membaca Yasin, tahlil, dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum. Yang kedua, Mesir dan Turki. Di Mesir dan Turki, kirim pahala juga dilakukan melalui bacaan Al-Quran, tetapi lebih sering dilakukan dalam bentuk pribadi, bukan dalam acara-acara besar seperti di Indonesia. Yang ketiga, negara-negara Teluk. Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar, praktik ini kurang umum dan bahkan sering sekali dianggap sebagai bid'ah oleh kalangan ulama Salafi yang dominan di sana. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa hukum mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia adalah persoalan khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, dan ada pula yang melarang karena menganggap tidak ada dalil yang kuat untuk mendukungnya. Bagi yang membolehkannya, niat yang ikhlas dan adab yang baik dalam melaksanakannya sangatlah penting. Sedangkan bagi yang melarang, mereka tetap menghormati bahwa amal ibadah individu adalah hak pribadinya dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Dalam konteks sosial dan budaya di banyak negara Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, praktik kirim doa dan bacaan Al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia adalah hal yang lazim dilakukan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.